Sejarah kepala negara di Indonesia sangatlah panjang dan kompleks, melibatkan berbagai fase dan periode penting dalam perkembangan politik negara ini. Berikut ini saya akan memberikan gambaran singkat tentang kepala negara dalam sejarah Indonesia dari awal kemerdekaan. Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia dan merupakan pemimpin proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dia memimpin selama lebih dari 2 dekade, dan masa kepemimpinannya ditandai oleh perjuangan melawan kolonialisme, agresi militer dari Belanda, serta berbagai tantangan dalam upaya membangun negara yang baru merdeka. Soeharto mengambil alih kekuasaan setelah Soekarno lengser dan menjadikannya Presiden Indonesia kedua. Pemerintahan Soeharto dikenal dengan sebutan Orde Baru, yang ditandai dengan stabilitas politik dan ekonomi, tetapi juga diwarnai dengan isu otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade, hingga terjadi demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 yang mengakibatkan pengunduran dirinya. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga setelah pengunduran diri Soeharto. Masa kepemimpinannya hanya berlangsung singkat, namun beliau memainkan peran penting dalam proses reformasi politik dan ekonomi pasca Orde Baru. Abdurrahman Wahid adalah Presiden keempat negara Republik Indonesia yang terpilih secara langsung oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kepemimpinannya singkat dan diwarnai dengan tantangan politik dan ekonomi. Dia dikenal sebagai tokoh yang mendorong pluralisme dan toleransi agama. Megawati yang merupakan putri Presiden Soekarno, berhasil mencatatkan dirinya dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia sebagai Presiden kelima pasca Presiden Gus Dur dilengsarkan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Masa pemerintahannya juga relatif singkat dan diwarnai oleh berbagai tantangan politik dan ekonomi. Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih sering disebut SBY adalah Presiden ke-6 Negara Kesatuan Republik Indonesia. SBY merupakan presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Kepemimpinannya ditandai dengan upaya reformasi dan stabilitas ekonomi, meskipun juga dihadapkan pada berbagai masalah seperti korupsi dan isu separatisme. Presiden selanjutnya yaitu Presiden ke-7 adalah Jokowi, terpilih sebagai presiden pertama dari latar belakang non-militer dan non-aristokrat. Beliau dikenal dengan program-program untuk menggerakkan perekonomian dan memperbaiki infrastruktur. Kepemimpinannya juga ditandai dengan upaya untuk memerangi korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mereka semua adalah para pemimpin Indonesia dari masa ke masa, terlepas dari pro kontra yang ada, mereka merupakan putra terbaik bangsa yang membawa visi dan kontribusi unik untuk memajukan negara ini. Teruslah berkarya demi masa depan yang lebih baik dan jangan lupa klik like, komen dan subscribe serta tanda lonceng sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel Teknometa, agar dapat terus memberikan konten-konten yang menarik dan inovatif. Terima kasih.